Seperti yang sudah dikabarkan sama Fabrizio Romano ya, udah kita lihat di Twitternya bahwasanya Ruben Amorim setuju untuk bergabung menjadi kepala pelatihnya MU untuk ya setelah dipecatnya Erik ten Hag gitu. Maka dari itu ya di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan perekrutan Ruben Amorim sebagai kepala pelatih Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini silahkan ditekan like-nya terlebih dahulu, oke? Ada beberapa hal sebenarnya yang penting yang harus kubahas karena ya kita bicara MU, kita nggak bisa hanya bicara permainan karena damage-nya, efek rusaknya itu udah menyebar kemana-mana gitu. Ibaratkan kanker udah stadium berat, stadium 3, stadium 4 gitu. Jadi artinya rusaknya itu bukan hanya di dalam lapangan, tapi udah di luar lapangan juga kayak gitu. Nah, hal pertama yang harus diperbaiki ya, yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim adalah ya salah satunya adalah kuasai ruang ganti gitu. Gini, banyak pelatih yang udah melatih MU yang terkenal keras, yang terkenal vokal, yang memiliki nama besar kayak Jose Mourinho, Luis Van Gaal itu kurang kurang terkenal apa, kurang besar apa namanya, kurang keras apa, kurang kurang apa eksentrik apa, tapi juga nggak bisa menguasai ruang ganti. Bahkan ya Van Hal mengeluh bahwasanya ya MU ini bukan bukan klub yang memiliki pemain MU ini bukan pemain yang memiliki mental juara kayak gitu. Bahkan Mourinho mengatakan bahwasanya banyak benalu-benalu di ruang ganti MU sehingga yang menyebabkan dia dipecat. Walaupun ya kalau aku bilang ya Jose Mourinho pada zamannya top, cuman pada saat melatih MU rasaku udah inilah udah menurun lah menurutku kayak gitu. Jadi ya, kalau aku bilang hal pertama yang harus dikuasai Ruben Amorim adalah ruang ganti kayak gitu. Gimana dia bisa 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 mendapatkan kepercayaan dari pemain-pemain kayak Maguire, pemain-pemain kayak Lisandro, pemain Rashford, Bruno gitu. Pemain-pemain artinya pemain-pemain yang senior yang memiliki nama besar. Ya, itu kan yang memiliki nama besar di MU bukan bukan nama besar, yang memiliki senior senior yang dikatakan senior di MU kan ya cuman berapa nama? Rashford, kemudian Maguire, kemudian yang terakhir itu mungkin Bruno. Selebihnya itu kan baru baru datang di era Erik ten Hag lah begitu, atau ya Dalot bisa dibilang belum belum sesenior Rashford dan juga Maguire lah kalau gue bilang. Apalagi Rashford dan Maguire juga kan orang Inggris, jadi ya influence-nya itu besar terhadap tim. Jadi kalau misalkan si Ten Hag, kalau misalkan Ruben Amorim ini bisa menguasai ruang ganti, yang terjadi adalah MU itu akan main seperti misalkan Liverpool di bawah Arne Slot. Hal pertama yang dilakukan Arne Slot adalah dia bisa menguasai ruang ganti sehingga pemain itu respect kepada dia dan dia respect kepada dan pemain respect kepada dia dan pelatihnya itu respect kepada pemainnya. Artinya ada efek psikologis, mereka akan bermain memberikan sepenuhnya kalau dia bisa berhasil menguasai ruang ganti, atau bahkan yang lebih topnya lagi bermain seperti Barcelona. Artinya pemain itu enjoy. Hansi Flick bisa megang beberapa pemain inti, bisa menguasai ruang ganti. Artinya pemain ketika berada di lapangan, ia siap memberikan segalanya karena dia merasa oh bosku ini respect sama aku dan juga aku harus respect sama dia. Kan itu logika berpikirnya kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Jadi ya kalau sorry to say, kalau Ruben Amorim nggak bisa menguasai ruang ganti, apa yang terjadi? Ya seperti Erik ten Hag. Rasaku selama berapa 3 tahun ya, memasuki tahun ketiga kan dia ini, memasuki tahun ketiga dia menguasai MU, rasaku dia tidak 100% menguasai pemain-pemainnya ataupun ruang gantinya. Rasaku ya pemain kayak Maguire, Rashford itu tidak begitu respect, tapi tidak tidak respectful, tidak respect itu nggak full, nggak 100%, mungkin 70-80%. Kelihatan dari gaya mainnya, Rashford main malas-malasan, Rashford nggak mau ngepres. Aku nggak tahu apakah ini memang attitude dari Rashford yang malas-malasan atau memang dia nggak mau aja karena dia nggak respect sama pelatihnya kayak gitu. Ya itu yang terjadi kalau misalkan Ruben Amorim nggak bisa menguasai ruang ganti. Menguasai ruang ganti itu kan nggak harus dengan keras, nggak harus dengan bosi, nggak harus dengan menunjukkan sikap kebos-bosannya. Bisa bisa juga dengan yang lembut, tapi jangan juga lembut kali itu. Kalau lembut kali ya pemainnya ngelunjang, latihannya malas-malesan, latihannya latihannya sering-sering nggak serius gitu. Jadi ya harus ditempatkan
kapan serius, kapan bercanda, kapan bercandanya, kapan serius. Jadi kalau menurutku seperti itu yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim untuk pertama kali. Apalagi ya dia juga memiliki beberapa pemain Portugal di dalam kan, kayak misalkan ya kaptennya Bruno orang Portugal, pemain Sporting juga dulu walaupun belum dilatih sama si Amorim ini, tapi setidaknya dia punya DNA Sportingnya. Kemudian Dalo nggak tahu aku ya dia dari Sporting atau enggak, yang penting dia berasal dari Portugal, artinya secara bahasa, budaya dan juga mindset mungkin bisa mempengaruhi dua pemain ini terlebih dahulu untuk bisa menginfluence pemain-pemain lainnya. Kalau menurutku sih seperti itu hal pertama yang harus dikuasai oleh Ruben Amorim menurutku. Nah, hal kedua yang harus dia lakukan ketika misal kita berandai-andai dia sudah menguasai ruang ganti. Hal kedua yang dilakukan apa? Ya membuat MU bermain atraktif gitu. Di bawah Erik ten Hag, aku nggak bilang MU bermain tidak atraktif. Atraktif, cuman mayoritasnya itu bermain membosankan dan juga bermain tidak enak untuk dilihat. Apalagi kalau misalkan mainnya itu tengah malam jam 12, jam 2. Bagi kita yang begadang nggak worth it gitu, nggak sepadan dengan apa yang kita korbankan lah. Belum lagi korban untuk langganan streaming lah, korban waktu lah, korban mengantuk dan lain sebagainya. Jadi tidak begitu worth it untuk ditonton. Berbeda kalau kita nonton Arsenal, City, Liverpool, bahkan Chelsea sekarang, worth it untuk kita tonton dan juga berlangganan gitu. Jadi worth it untuk kita tonton menurutku. Nah kemudian membuat MU bermain kreatif artinya ya di era Erik ten Hag aku sudah sering bilang dan akan aku ulang lagi. Era Erik ten Hag nggak banyak pemain yang berani memberikan passing progresif ketika ada ruang ya 3 sampai 5 meter di antara pemain gitu. Semuanya kalau udah menghadapi deadlock, pemain itu pikirannya satu, passing ke kiri, ke kanan atau ke belakang ke penjaga gawang. Apalagi sekarang mereka memiliki penjaga gawang yang bisa memainkan bola. Kalau dulu di era De Gea malah lebih parah lagi, bola itu langsung dibuang ke depan tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah di era Amorim ini ya aku jujur aja nggak pernah nonton Sporting dan aku juga nggak tahu ini orang siapa. Ya tapi kalau kita lihat dari presentasi kemenangannya ya musim lalu dia juara di Sporting, kemudian rasio kemenangannya itu 71%. Begitu juga dengan Erik ten Hag sebelum dia gabung dengan MU ya. Dia juara dengan Ajax, kemudian rasio kemenangan itu malah lebih tinggi 73% gitu. Jadi ya hampir kurang sama lebih lah. Tapi aku berharap permainannya itu lebih bagus, bahkan harus jauh lebih bagus dari apa yang ditunjukkan oleh Erik ten Hag. Rasaku sih seperti itu agar dia mendapat respect dari pemain dan juga mendapat respect dari fans, dari manajemen, dan mendapat respect yang paling penting dari fans. Kan itu yang paling penting kayak gitu. Nah, kemudian membuat MU bermain atraktif. Kalau menurutku pemain MU itu bisa kok bermain atraktif di bawah era Erik ten Hag. Banyak kok aku sering melihat mereka bermain 1-2 sentuhan kombinasi, walaupun ya di sentuhan ketiga keempat sering gagalnya. Karena apa? Ya satu mungkin kualitas passingnya, yang kedua ya jarak pemainnya itu agak jauh. Kalau kita lihat pada saat era Erik ten Hag, jarak pemain itu terlalu melebar gitu, nggak dekat gitu. Artinya ketika satu pemain menguasai bola, dua tiga pemain itu nggak datang. Kebanyakan dua tiga pemain itu nunggu di depan. Artinya ada 5 sampai 6 pemain di depan bola yang tidak mau menjemput bola ke belakang gitu, yang menyebabkan ya permainan itu stuck dan kemudian bola itu harus dialirkan ke kiri, ke belakang ataupun back pass ke penjaga gawang. Jadi menurutku itu hal yang sangat disayangkan lah. Apalagi klub sebesar MU nggak boleh bermain seperti itu, bermain seperti layaknya klub mediocre. Di bawah ya setelah eranya setelah eranya Ferguson bisa dibilang MU bermain seperti klub mediocre, nggak berani bermain ke depan, nggak berani mengambil inisiatif penyerangan. Nah, itu yang penting, tidak berani mengambil inisiatif penyerangan, itu yang paling penting kalau menurutku. Nah itu yang aku bilang, kalau misalnya kau bermain atraktif dan kemudian kau bisa cetak gol, itu kan akan meningkatkan mood pemain, meningkatkan psikologi pemain untuk bermain di match berikutnya. Jadi masalah sama MU kan selama ini mereka nggak bisa cetak gol, mereka bisa membuat peluang, menciptakan peluang, tapi tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Karena apa? Strikernya itu lagi mandul aja, Rashford, Anthony, siapa lagi?
Garnacho lah yang bisa diandalkan, kemudian Højlund, Zirkzee, semuanya bukan pemain yang bisa diharapkan mencetak gol satu musim 20 gol. Enggak, bukan tipe pemain yang kayak gitu. Caranya bagaimana ya? Kerjasama tim bermain atraktif, membongkar pertahanan lawan sehingga bisa dapat satu peluang, bukan setengah ataupun seperempat peluang kayak gitu. Itu menurutku yang kedua yang harus dikuasai oleh oleh Ruben Amorim. Nah, kemudian yang ketiga adalah membeli pemain yang sesuai dengan kapasitas, membeli pemain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Makanya aku bilang sebelum dia tanda tangan kontrak, dia harus selesaikan dulu di kontrak bahwasanya dia bebas memilih pemain yang dia inginkan sesuai dengan budget. Oke, itu penting, sesuai dengan budget. Jangan pula dia menginginkan misalnya Haaland, menginginkan Mbappe, itu kan udah gak masuk akal. Harganya udah 200-300 juta, itu udah gak masuk akal. Sesuai dengan budget. Artinya bukan di era Erik Ten Hag-nya Ineos. Artinya ya kabar yang tersiar kan pada saat Ineos masuk, Erik Ten Hag itu hanya menyodorkan posisi, maka Ineos lah yang memilihkan pemainnya. Di antara pemain ini, Erik Ten Hag baru harus memilih gitu. Itu kan nggak fair juga, karena pelatih yang tahu apa yang dia inginkan untuk dimainkan di atas lapangan gitu. Jadi kalau aku bilang hal pertama yang dia harus dilakukan sebelum jadi pelatih ya, di kontrak ini kan belum deal ya. Ini videonya di tag jam berapa nih? Jam 1 tanggal berapa? Tanggal 30 ya, nggak tahu nanti malamnya ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah ya dia bilang dia harus buat di kontrak bahwasanya dia bebas untuk memilih pemain sesuai dengan budget. Dia yang harus menentukan aku mau pemain ini. Harganya segini, oke, baru Ineos yang apa namanya yang nego dan sebagainya lah. Baru mereka yang nego. Bukan Ineos yang memilihkan pemainnya, baru si ininya yang memilih, si Amorim yang memilih. Kalau kayak gitu ya apa bedanya sama Erik Ten Hag? Rasaku itu yang harus dilakukan dia, membeli pemain sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai lagi ada pemain kayak ya rasaku kayak Malaysia. Pemain sesuai dalam artian yang tidak memiliki riwayat cedera ya, riwayat cedera yang tampilan yang nggak bagus gitu. Kemudian supaya nggak ada pemain kayak kayak si ini, si siapa, Malaysia, Mason Mount, kemudian ya Luke Shaw, pemain yang sedang cedera. Artinya supaya jangan ada lagi pemain-pemain mereka yang merugikan tim. Artinya apalagi posisi mereka posisi vital, contohnya kayak posisi si Luke Shaw dan juga Malaysia itu kan vital. Sampai sekarang ini nggak punya back kiri karena Luke Shaw dan juga Malaysia ini nggak pernah bermain lagi gitu karena cederanya gitu. Jadi kalau aku bilang itu harus dicanangkan juga bagi si Amorim bahwasanya dia berhak memilih pemain yang dia inginkan. Kemudian hal lain yang harus dilakukan dia adalah masih berkaitan dengan perekrutan kayak gitu ya. Dia harus punya asisten yang banyak yang terkait dengan kesehatan. Rasaku tim medisnya pecat aja itu semua karena udah 2 musim masih aja banyak pemain yang cedera gitu. Karena ya Malaysia itu 2 tahun udah nggak bermain. Bagaimana ceritanya kau sebagai tim medis nggak bisa memperbaiki pemainmu 2 musim nggak bisa bermain? Itu kan makan gaji buta dan menyayangkan anggaran untuk pada saat membeli dia gitu kan. Jadi kalau aku bilang harus punya tim medis yang bagus. Tim medis sekarang campak kan aja ke laut. Kemudian dia harus memiliki asisten yang salah satunya itu adalah asisten untuk bola-bola mati, baik itu free kick maupun corner kick, karena itu sangat dipentingkan. Kalau kau deadlock pada saat bermain dari bawah, ya udah, cara salah satunya adalah dari melalui bola-bola mati, baik itu free kick maupun corner kick kalau aku bilang. Jadi ya kalau misalkan si Amorimnya rasaku bijak, ya dia harus minta itu sama Ineos. Dan juga Ineosnya harus menyanggupi, karena ini berkaitan dengan ya value klub itu akan naik seiring dengan sejalan dengan prestasi klub ya. Kalau prestasinya gitu-gitu aja ya value-nya, kemudian ya ininya apa namanya sponsor juga lari. Apalagi musim depan kalau MU nggak bisa masuk Champions League, ya sponsor mereka akan lari. Apa Adidas ya sponsor mereka sekarang, mereka akan kehilangan banyak duit gitu dari sponsornya kayak gitu. Jadi kalau menurutku hal tersebut harus diperhatikan sama Amorim kalau menurutku gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan pemain yang ada. Kita berandai-andai dia tidak begitu mendapatkan keleluasaan untuk membeli pemain. Kita berandai-andai, tapi semoga nggak terjadi ya. Dia harus memanfaatkan pemain yang ada gitu loh. Karena ya Hansi Flick bisa kok melakukan dengan pemain-pemain mudanya, bisa kok dia melakukannya sekarang, bisa step up walaupun masih
masih berapa 8 atau 10 laga awal kayak gitu, nggak bisa disimpulkan dia bisa 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 konsisten, tapi setidaknya di awal-awal musim dia bisa menunjukkan bahwasanya mereka bisa bermain. Liverpool juga pemainnya itu aja, nggak banyak berubah pemain gitu. Kemudian Arsenal juga demikian. Artinya dengan skuad yang ada ya, rasaku skuad MU nggak begitu buruk, juga nggak begitu bagus gitu. Jadi, tapi kalau mau bermain sesuai dengan kapasitas mereka, rasaku bisa-bisa aja, bisa-bisa ya rasaku. Kalau mereka ingin bermain sesuai dengan kapasitas yang ada gitu. Pemain kayak Bruno rasaku bisa bisa lebih bagus lagi kalau misalkan dia merasa nyaman. Pemain kayak Højlund rasaku ini pemain prospeknya bagus. Kalau ke Zirkzee juga ya, semoga satu pemain yang menurutku harus bisa lebih bagus lagi. Aku Anthony, karena Anthony ini kan pada saat di Ajax ya kalau mau aku bilang luar biasa gitu, luar biasa pada saat di Ajax. Tapi kenapa pada saat di MU dengan pelatih yang sama, mungkin dengan sistem yang nggak jauh berbeda, tapi dia flop gitu, nggak tahu apa masalahnya. Makanya kalau bilang tugas pertamanya Amorim ya memboles si Anthony ini lagi agar lebih bagus lagi, agar pemainnya itu mendekati atau bahkan lebih daripada saat dia di Ajax. Rasaku itu salah satu tugas yang harus dilakukan dia. Karena kita beli pemain 100 juta masa kayak gitu sih, kayak gitu nggak make sense gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku ya memanfaatkan pemain yang ada, apalagi kalau kita mau main dari bawah bisa kok. Kita punya Onana bisa main dari bawah, Lisandro Martinez bisa main dari bawah, kemudian De Ligt juga bisa. Kemudian di tengah punya Maino yang nanti kalau kembali, mungkin Casemiro aku kurang kurang inilah, karena dia bukan tipe pemain yang bisa dribbling bola ya. Dia tipe pemain yang satu sentuhan aja kayak gitu. Kemudian ya rasaku nggak bukan alasan, apalagi nanti kalau aku lihat di Twitter di mana gitu kan dia sering main dengan 3 back. Artinya ya stok back MU juga nggak setipis itu, banyak kok backnya gitu. Jadi kalau menurutku ya dia harus lebih bisa memanfaatkan pemain yang ada daripada dia harus ngotot kalau misalkan dia nggak dapat pemain yang dia inginkan kayak gitu. Karena ya menurutku pelatih yang hebat, pelatih yang bisa memanfaatkan keadaan timnya kayak gitu. Oke? Itu dulu opiniku terkait dengan datangnya Amorim ke MU sebagai kepala pelatih. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.